ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review seluruh produknya dari Luke Cosmetics. Ini adalah salah satu brand lokal yang aku suka banget ya. Khususnya adalah bedaknya yang Holy Perfecting Press Powder. Kalau kalian udah ngikutin channelku, pastinya kalian tahu ini udah pernah aku battle dengan bedak padat manapun. Dan akhirnya aku paling suka dia karena memang coveragenya oke, udah gitu juga ketahanan minyaknya bagus. Terus misalnya nih pengen no makeup cuman pakai bedak aja, ini juga cukup mengcover. Dan kalau kalian udah follow Instagram aku Maria Hetty, pastinya kalian tahu aku habis nge-upload Instastory kalau Luke Cosmetics ngasih aku birthday gift. Jadi itu kayak package gitu yang isinya produk-produk mereka, karena mereka lagi berulang tahun yang ketiga. Selamat ulang tahun ya, semoga sukses selalu untuk Luke Cosmetics. Dan kedepannya tambah nih produk-produk yang amazing. Untuk produk yang aku terima ada 3, yaitu yang pertama cushionnya, udah gitu lip cream, ada 2 macam, tambah maskara. Udah gitu masih ada tote bag yang lucu banget. Dan sebenarnya sih mereka nggak nyuruh aku nge-review juga, tapi aku penasaran kan untuk seluruh produknya kalau digabungkan itu ketahanannya bakal kayak gimana. So aku akan kasih review jujurku kali ini di videoku. Pokoknya kalau kalian penasaran, jangan di skip videonya, keep on watching. Yaps, itu tadi untuk sekilas kalian udah lihat produk-produknya, dan sekarang aku akan ngebahas satu persatu, sekalian aku aplikasikan aja ke wajahku. Seperti biasa ya, produk ini udah aku pakai di hari yang berbeda karena memang aku pengen tes seharian kayak gimana. Mungkin kalau kalian lagi-lagi udah follow Instagram aku tahu, kemarin ini aku baru aja review untuk seluruh produknya aku pakai di wajahku. Sedikit aku update hasilnya di Instastory. Tapi sekarang aku mau kasih lihat detailnya seperti apa di video. Produk yang pertama ini adalah untuk bener-bener base-nya dulu. Luke Holy Flawless BB Cushion. Sebenarnya ini jujur aku udah lama banget pengen untuk cushionnya ini, cuman memang belum kesampaian beli. Dan untuk secara packagingnya kayak gini ya, perpaduan warna hitam dan juga silver, khasnya Luke pastinya. Di bagian depan ada tulisan shade-nya juga. Aku ini di shade Clio, atau disebut medium beige color with warm undertone. Jadi ini kayak shade yang medium gitu. Terus di bagian belakangnya aku juga akan kasih lihat karena di situ ada detail ingredients, juga nomor BPOM. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah tanya lagi apakah produk ini aman, karena sudah ada nomor BPOM-nya. Untuk klaim produknya sendiri akan aku bacakan di sini. Holy Flawless BB Cushion merupakan foundation dengan coverage medium to full yang dapat menyamarkan ketidaksempurnaan pada wajah sehingga membantu kulit tampak lebih flawless dengan hasil akhir yang satin. Diperkaya dengan green tea extract dan hyaluronic acid. Wow, ada hyaluroniknya ternyata. Produk ini mampu menjaga kelembapan kulit wajah sepanjang hari, mengurangi minyak berlebih pada wajah, dan melindungi wajah dari sinar UV. Aku akan kasih lihat untuk packagingnya. Dia pastinya berwarna hitam seperti ini, dan pas dibuka sama kayak cushion pada umumnya. Dia ada kaca, udah gitu ada puff. Puffnya sih menurut aku ini cukup empuk, lembut juga, dan nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Kayaknya sih ini mirip punyanya makeover ya kalau nggak salah. Terus untuk di bagian dalamnya pastinya selalu ada cover sebelum aku buka kayak gini. Jadi produknya masih tetap steril ya. Waktu aku buka pas lihat shade-nya sih aku merasa ini agak sedikit gelap mungkin kalau dibandingkan dengan kulitku. Cuma nanti langsung kita lihat aja waktu diaplikasikan di wajah. Pas pengambilan pertama dia langsung nempel lumayan banyak di puffnya, dan langsung aku tap-tap aja di bagian kiri wajah aku. Seperti yang kalian lihat itu ada beberapa imperfection kayak noda-noda yang ada di pipi dan juga bekas-bekas jerawat yang ada di dagu. Pas aku tap pertama ternyata menurut aku untuk si shade Clio ini agak sedikit gelap sebenarnya di wajahku. Tapi nggak apa-apa, aku akan coba ratain dulu aja. Dan menurut aku sih di awal-awal kayak gini belum terlalu kelihatan yang full coverage ya, karena memang noda-noda yang ada di pipi maupun bekas-bekas jerawat belum terlalu tercover. Seperti ini hasilnya setelah selesai. Kalau kalian lihat perbandingan dengan leher aku agak berbeda, jadi memang ini warnanya sedikit lebih gelap. Tapi masih nggak yang segelap itu, jadi masuk-masuk aja sih di skin tone-ku. Dan kalau lihat dari coveragenya, dia tadi bilangnya medium to full, tapi ternyata di aku sendiri yang ada noda-noda ini
Menurut aku sih ini light to medium ya, karena dia cuman bisa menyamarkan aja, nggak yang beneran menutupi noda-nodanya. Jadi masih kurang nampol kalau di tipe wajahku ya. Dan hasilnya bener, dia nggak terlalu matte tapi nggak dewy yang glowing gitu juga, memang bener satin. Jadi menurut aku sih langsung kayak nyatu di kulit. Udah gitu hasilnya sih seperti hasil kulit aja, bukan yang terlalu matte kering atau basah. Perbandingannya dengan sisi kanan kiri, kalau aku bandingkan di area bawah mata aku yang cukup gelap tadinya, itu dia sudah cukup mengcover sih ya, dibandingkan yang belum diaplikasikan. So sekarang aku langsung mau selesain aja di bagian kiri wajahku. Dan tara, seperti ini hasilnya setelah aku selesai mengaplikasikan ke seluruh permukaan wajah. Memang itu beneran kayak natural kulit aja ya, nggak kayak kalau kita pakai foundation menurut aku. Dan dia bisa meratakan warna wajahku, tapi untuk coveragenya seperti yang aku bilang tadi, light to medium, hanya menyamarkan noda-nodanya saja. Dan seperti yang sudah aku bilang tadi, karena ada kandungan mungkin si green tea sama hyaluronic acid ya, yang dia tuh bisa ngelembapin. Jadi walaupun kita pakai foundation, seakan-akan tuh ini warna natural kulit kita aja. Waktu aku pegang-pegang juga, dia nggak lengket sama sekali, jadi udah langsung ngeset gitu. Untuk finish yang seperti ini sih aku baru temukan di Look Cushion ini ya. Aku nggak tahu, mungkin kalau kalian udah pernah pakai ini juga, mau sharing pengalaman kalian bisa komen-komen di bawah. Kayak gimana sih hasilnya di muka kalian? Oh ya, by the way sih untuk tipe wajahku normal to oily, di area T-zone kelihatan lebih berminyak, sedangkan di area lain normal ke kering. Lanjut, sekarang aku akan set menggunakan bedak favorit aku yang Holy Perfecting Press Powder. Ini nggak usah banyak diomongin ya, bagus banget untuk coveragenya. Pokoknya kita langsung lihat aja waktu dipakai. Shade yang aku pakai ini adalah Aurora atau Natural, yang di aku sendiri sih pas warnanya. Kebiasaan aku sih sekarang aku tap-tap menggunakan puff bedak kayak gini. Ini dari Armando Caruso seperti biasa. Dan itu hanya aku tap-tap aja di sekitaran T-zone aku, karena situ yang memang daerah gampang berminyak ya, biar dia beneran ngeset. Setelahnya untuk yang area lain, mungkin pipi, dahi, dan lain-lain, aku ratakan menggunakan brush, biar hasilnya tetap terlihat natural. Oh ya, tadi sebelum menggunakan bedak, di sekitaran pori-pori hidung aku kan cukup gede ya, karena ada kayak komedo. Menurut aku sih untuk si cushionnya tadi memang tidak memperparah, tapi juga tidak menyamarkan. Tapi setelah diaplikasikan si bedaknya ini, hasilnya bener-bener dia bisa lebih smooth, nyamarin pori-pori gitu. Jadi sekitaran hidung kalau aku lihat seperti ini sih mulus banget, padahal di situ sebenarnya biasanya ada komedo. So bedaknya ini sangat membantu untuk ngeset di situ, juga di area bawah mata karena dia menambahkan coverage lebih di situ. Hasilnya setelah diset menggunakan bedak pastinya lebih matte, kelihatan kalau kita pakai bedak gitu ya. Walaupun sih kalau aku perhatiin nggak yang seberbedak itu, kayak masih apa ya, matte yang natural. Sekarang ke bagian mata aku akan pakai maskaranya. Di sini namanya sesuai di packaging Look Hades. The jet black color represent the king of the underworld. Jadi dia ada netonya 7 mili. Ini semacam maskara gitu ya. Yang kalau aku lihat di sini klaimnya adalah maskara yang tahan lama yang cocok untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Holy Lash Elixir dapat memanjangkan dan melentikan bulu mata tanpa membuatnya terlihat menggumpal atau luntur. Jadi harusnya sih ini selain lentik, dia nanti bulu matanya kepisah-pisah gitu. Dan pastinya tidak mudah luntur atau waterproof ya, mungkin walaupun dia nggak nyebut waterproof. Untuk ingredientsnya aku juga bakal tampilin yang ada di box ini dan juga nomor BPOM. Dan mungkin perlu aku informasikan lagi untuk seluruh produknya Look ini, yang pertama dia cruelty free, tidak dites dengan hewan. Terus yang kedua juga vegan, jadi bahan-bahannya pastinya nggak pakai dari binatang ya. Dan sekarang ke maskaranya, untuk bentuknya seperti ini, berwarna hitam, simple sih menurut aku, hitam agak kayak metalik gitu. Dan tertulis di sini ada Holy Lash Elixir. Terus ada nomor BPOM sama expiry date-nya sampai 14 Agustus 2022. Tapi setahu aku sih untuk maskara setelah dibuka biasanya dia nggak setahan itu. Yaps, di sini disebutkan 12 bulan, jadi cuma 1 tahun aja ya. Pas kita buka seperti ini, kalau dari aplikatornya sih sebenarnya nggak terlalu gede, tapi juga nggak terlalu kecil, masih pas ya ukuran segini. Bentuknya dia gelembung kayak gitu. Terus memang untuk serabutnya sendiri juga cukup banyak. Dan langsung aja akan aku aplikasikan ke bulu mata aku yang kanan dulu ya. Memang pas diaplikasikan udah kelihatan ya kalau dia tuh cukup melentikkan. Dan kalau dibilang menggumpal ternyata memang enggak, kayak bulu matanya tuh lentik yang kepisah-pisah. Nanti aku akan kasih lihat detailnya setelah ini.
kayak gini hasilnya. Kalau dibandingkan dengan yang belum pakai maskara, kelihatan ya yang sebelah sini lebih lentik, walaupun ya seadanya segitu, cuman lebih nampak gitu untuk bulu matanya. Menurut aku sih ini memang jenis maskara yang melentikkan dengan hasil yang masih cukup natural ya, gak terlalu tebal juga, jadi kayak masih bulu mata asli kita, cuman lebih terlihat gelap dan juga lentik. Nanti kita tinggal buktiin aja apakah dia benar-benar setahan lama itu, apakah waterproof atau enggak. Produk selanjutnya yang aku coba ini dari Luke lagi, yang namanya adalah Holy Lip Cream. Kayak gini untuk packagingnya, masih perpaduan warna hitam, dominan black dan silver. Di bagian belakang aku akan tampilkan ingredients juga nomor BPOM-nya. Terus klaim produk dari lip creamnya ini sendiri katanya memberikan hasil akhir yang matte, itu yang aku suka ya. Terus memiliki tekstur ringan dan tahan hingga berjam-jam. Nanti kita akan buktikan. Dengan kandungan nutrisi di dalamnya, bibir Anda tidak akan terasa kering dan mudah untuk diaplikasikan. Untuk packaging dalamnya kayak gini, masih sama dengan lip cream pada umumnya ya. Di bagian tutupnya dia kayak kemasannya tadi, kayak warna-warna hitam yang agak silver gitu, mirip si maskara. Terus di bagian bawahnya bening kayak gini, jadi kita bisa langsung lihat untuk shade warna-warnanya. Di bagian bawah kalian juga bisa lihat kalau ini ada nama shade, udah gitu netonya 4 mili. Untuk detail harganya akan aku taruh nanti di kolom deskripsi karena aku nggak hafal juga, nanti akan aku cari update-nya dari official store. Dan juga ada, ternyata nggak ada expired date mungkin yang menempel di sini, jadi kita nggak akan tahu seberapa lama. Cuman dari boxnya tadi sih ada, kayaknya sih sekitar 2023, jadi mungkin sekitar 2 tahunan. Langsung aja sekarang aku mau swatch satu persatu, mulai yang paling muda dulu, shade Hebe. Dan ini sih teksturnya dia beneran creamy, kayak lembut gitu, agak sedikit liquid sih, tapi nggak se-liquid itu, pokoknya masih basah gitu teksturnya. Dan pigmentasinya memang bener oke banget. Di awal kayak gini sih masih kelihatan basah ya, nanti kita akan lihat setelah beberapa menit seperti apa. Dan menurut aku untuk warna yang Hebe ini kayak warna-warna nude peach yang masih sangat natural dan juga nggak terlalu pucat, nggak terlalu gelap, so ini masih bisa cocok di semua skin tone menurut aku. Waktu diaplikasikan di bibirku, dia beneran bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap ya, karena memang pigmentasinya seperti itu. Dan hasilnya cantik banget untuk warnanya. Pas aku lihat, dia juga bisa masuk ke garis-garis bibir aku, karena teksturnya kan memang lembut, lembab, jadi nggak masalah untuk kalian yang punya tipe jenis bibir kering. Tapi karena ini hasilnya tetap matte, aku saran sih sebelumnya kalian bisa pakai lip balm dulu. Setelah lip balmnya meresap, baru diaplikasikan ini. Seperti ini ya waktu dipakai di bibirku untuk shade yang Hebe. Yang kedua ini Hera, menurut aku ini warnanya kayak warna-warna pink berry yang sesuai dengan namanya ya, tadi berry color dia bilangnya. Cuman pinknya itu agak sedikit ada keunguan. Sebenarnya sih ini nggak terlalu gelap, tapi bisa sih kayaknya nanti untuk ombre dengan yang shade pertama tadi. Pigmentasinya sama, dia masih langsung keluar warnanya dengan tekstur yang lembut, creamy juga. Pas dipakai di bibir, pastinya tetap dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dan kalau dipakai sendiri, selera ya. Kalau buat aku sih ini udah cukup bold, jadi kayak apa ya, nggak biasa sih aku pakai warna-warna kayak gini. Tapi kalau kalian suka warna-warna pink berry yang semacam ini sih, aku rasa mungkin bakal cocok di kalian. Dipakai sendiri menurut aku udah cakep. Dan kalau misalnya mau di ombre, sekarang kita langsung coba aja ya. Untuk base-nya aku pakai shade Hebe yang tadi warnanya nude peach tadi. Kemudian di bagian tengahnya dimasukin aja Hera, dan ini nggak usah terlalu banyak biar warnanya nggak terlalu bercampur ya, nanti akan kelihatan gradasinya. Walaupun sih hasilnya ternyata nggak se-ombre itu ya, kayak ombre-ombre yang masih semu-semu karena warnanya ini nggak terlalu gelap menurut aku. Cuman aku rasa sih ini jadi ada unsur pinknya gitu loh di bibir. Perpaduannya juga masih cukup oke. Dan ternyata waktu aku lihat di tanganku memang bener yang tadi awalnya dia itu teksturnya creamy, basah seperti itu, sekarang udah ngeset matte, hasilnya kayak gini. Jadi pastinya memang biasanya lip cream matte seperti ini akan transfer proof. Kita akan coba ya. Yaps, bener dia nggak nempel sama sekali di tangan. Harusnya kalau lip cream yang transfer proof kayak gini juga nggak akan gampang hilang. Kalau misalnya kita minum-minum biasa, itu tuh dia kalau dalam kondisi bibir yang masih kering kayak gini, nggak akan menempel sama sekali di gelasnya. Tapi gimana nih kalau misalnya kita udah makan? Yuk aku akan kasih lihat tes ketahanan dari lip creamnya di videoku yang berikut ini.
seperti ini hasilnya. Tadi aku habis makan makanan berminyak, yaitu bakso. Kelihatan di situ untuk pinggiran bibirnya masih ada sih, tapi di tengahnya udah nyaris hilang. Jadi kayak beneran udah nggak ada warnanya gitu. Kayak gitu seperti yang kalian lihat tadi, dia transfer di baksonya, transfer di sedotan juga. Jadi kalau misalnya di bibir kalian udah kena minyak, dia bisa transfer kemana-mana. So itulah kenapa untuk yang luke ini menurut aku untuk makan makanan ringan oke, tapi makan makanan berminyak kalian harus hati-hati. Walaupun sih untuk tekstur yang kayak gini memang sepengalaman aku kalau dia creamy, lembapin di awal tapi hasilnya matte, biasanya dia nggak terlalu tahan lama. Dan sekarang saatnya kita akan tes kayak gimana untuk complexionnya. Tadi si cushion sama bedak, udah gitu mascara juga. Akan aku tes seharian. Kemarin aku selesai mengaplikasikan kayak sekitar hampir jam 11 siang. Nanti aku akan kasih lihat update-nya seperti apa. Update yang terakhir aku sampai rumah kayak sekitar jam 6 lebih 17 menit, jadi sudah hampir setengah 7 malam. Tadi aku pakai sekitar kalau aku hitung 7 jaman ya. Dan kalau aku buka dari maskernya, itu di masker dia sebenarnya nggak terlalu banyak nempel, dikit banget transfernya. Padahal tadi aku udah keringetan juga kemana-mana. So pas aku lihat di muka aku, wow ini tuh masih oke banget, kayak blush on-nya aja masih nempel gitu loh, walaupun mungkin agak memudar ya. Gak secetar awalnya, tapi masih kelihatan flawless di sekitaran pipi. Kalau aku zoom memang yang paling kelihatan berminyak itu di sekitaran hidung, ada cracking sedikit juga di lipatan hidungnya. Sama di bagian bekas-bekas jerawat, waktu aku zoom lagi itu kayak udah memudar gitu agaan di situ karena mungkin juga tadi pas aku makan atau di situ kan juga agak berminyak ya. So aku rasa sih wajar, tapi yang aku heran ini di bagian luar hidung itu masih bagus banget. Aku akan kasih perbandingan before after tadi setelah aku selesai mengaplikasikan make up sampai di sore hari ini kayak gitu perbandingannya. Aku rasa sih kalau dilihat dari jauh tuh nggak akan kelihatan yang gimana-gimana karena masih on point kayak blush on-nya, terus untuk maskaranya juga masih oke. Dan aku akan coba tap-tap aja di sekitaran hidung yang tadi kelihatan berminyak, hasilnya kayak gimana. Dan wow, ini sih masih bagus, flawless lagi, nggak ada kilau-kilau. Jadi menurut aku sih memang bener, dari kemarin kan aku selalu bilang kalau untuk si bedaknya yang Holy Perfecting itu cocok banget untuk nahan minyak, bagus. Sekarang diaplikasikan dengan cushionnya, dia lebih tahan lama lagi. Yaps, kesimpulannya di sini sih untuk seluruh produknya Luke kebanyakan cocok dan bagus di aku. Tapi yang paling aku rekomendasikan masih pastinya yang pertama adalah Luke yang Holy Perfecting Press Powder. Karena dia ini mau dipakai menggunakan base atau dipakai sendiri tetap oke, flawless, dan gitu menahan minyak juga. Pokoknya the best untuk bedaknya. Terus yang kedua itu adalah cushionnya yang Holy Flawless and BB Cushion. Sebenarnya untuk coveragenya di aku kurang ya, cuman nggak masalah, bisa aku tambahin concealer kalau misalnya belum mengcover. Tapi hasilnya ini beneran unik, kayak satin gitu di wajah, jadi hasilnya kelihatan natural. Masih ada skincare-nya juga, hyaluron sama green tea tadi, yang fungsinya juga ngelembapin wajah. Jadi aku rasa sih memang bagus, udah gitu ketahanan minyaknya cukup oke. Dan yang ketiga ini adalah maskaranya yang Luke Holy Lash Elixir, karena menurut aku sih ini dia cukup tahan lama. Hasilnya natural yang lentik, dan pas aku coba spray menggunakan air, ternyata dia juga waterproof. Pantes ya, kemarin aku pakai seharian udah keringetan dan lain-lain, itu dia tuh nggak bleber-bleber gitu loh. Itu yang paling aku suka dari ini, udah gitu natural juga. Yang terakhir barulah yang Holy Lip Creamnya, karena sebenarnya secara tekstur aku suka ya, dia creamy, lembut, terus kayak melembabkan bibir juga, nggak membuat kering. Cuman setelah ngeset matte dan untuk makan makanan berminyak dia cukup banyak hilang. Jadi mungkin ini bukan favorit aku. Cuman kalau kalian cari lip cream yang memang super duper ngelembapin, coveragenya oke, ini bisa dijadikan salah satu referensi. Yaps, itu tadi sekian untuk videonya. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu. Kalau misalnya nih kalian ada pengalaman memakai produknya Luke, baik yang udah aku coba sekarang atau misalnya yang lainnya yang belum aku coba,
kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Jangan lupa sebutkan tipe dari kulit wajah kalian biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Terima kasih buat yang selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku pastinya kasih like-nya, karena like dari kalian itu sangat-sangat bermanfaat melebihi yang kalian kira. So pasti langsung klik tombol like-nya. Sampai ketemu lagi, bye!